Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namamu Isisani, kelas X TKR 3, absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerjasama antar negara. Lanjut saja, langsung kita gaskan. Organization of Islamic A. Itu berusaha logo. B. 25 September 1969. C. Latar belakang berdirinya OKI, yaitu pada 21 Agustus 1969 terjadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh pengikut fanatik Yahudi yang telah mendapatkan dukungan dari Israel. Karena peristiwa tersebut, pemimpin dunia Islam melakukan pertempuran yang menghasilkan terbentuknya organisasi konversi Islam OKI. D. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Setiap anggota OKI mempunyai hak, kewajiban, serta kedudukan yang setara. Setiap anggota tidak ikut campur tangan terhadap kasus atau isu domestik pada negara anggota OKI. World Trade Center Organization dengan logo ada di tengah kanan atas. B. Berdiri 11 September 2001. C. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa ada biaya pemotongan atas biaya masuk terhadap produk tropis dari negara berkembang. D. Membantu produsen barang dan jasa serta pengekspor dan pengimpor dalam kegiatan perdagangan. E. Perlakukan yang sama untuk semua anggota. Most for Nations Streamed MVN. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan logo kanan pojok atas. United Nations berdiri 10 November 1948 dengan latar belakang mencegah timbul konflik antar negara dan menghindari perang besar seperti Perang Dunia II. Manfaat atau tujuan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan negara sesuai prinsip penghormatan persamaan hak serta penentuan nasib rakyat. E. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota, persamaan dan kewajiban. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau kerjasama yang dilakukan antar negara dengan lembaga internasional. Ada beberapa unsur, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. APEC dengan logo seperti di atas. Berdiri 8 November 1998 dengan latar belakang adanya perubahan sistem ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur yang berpengaruh pada negara-negara di dunia. Adanya kekhawatiran. D. APEC turut menjaga kestabilan utama ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. E. Consensus. Keputusan APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi 21 anggota voluntary and non-bidang. Kesempatan dalam APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. F. Australia. Negara-negara yang termasuk APEC: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN dengan logo yang ada di atas di tengah dengan berdiri 18 Agustus 1967 dengan latar belakang dengan pendiri ada Malik Indonesia, Narcios Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Komat Thailand dengan latar belakang adanya kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara serta keyakinan akan perlunya usaha untuk lebih memperkukuh ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab pokok demi mantapnya stabilitas ekonomi dan sosial serta terjaminnya perkembangan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah di masa globalisasi saat ini. Kerjasama ekonomi yang berlangsung antara beberapa negara tentu saja menjadi fenomena menarik untuk dikaji. ASEAN Regional Forum (ARF). Conference on Co-interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA). The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs and Food Security (CTI-HCFF). Contoh kerjasama bilateral.
Di bidang ekonomi, Malaysia Indonesia memperkuat pemasaran, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi untuk menuju perdagangan yang adil, serta ikut berpartisipasi mewujudkan misi investasi dan bisnis kelapa sawit. Hal ini dibuktikan Indonesia Malaysia menjadi produsen utama kelapa sawit di dunia. Bidang hukum, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Bidang pendidikan, memperbanyak jumlah sekolah Indonesia di wilayah Malaysia serta memperbanyak jumlah tenaga pengajar Indonesia pada sekolah tersebut. Bidang pertanian, Indonesia dan Ukraina buka peluang kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama bilateral. Satu bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak, memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan negara Afghanistan, Mesir, Hungaria, Suriname, Afrika Selatan, India, Mozambik, Aljazair, Amerika Serikat, Australia. International Monetary Fund dengan logo ada di kanan pojok atas dengan berdeklarasi Juli 1944 dengan latar belakang sebanyak 44 negara yang hadir saat itu berupaya membentuk sebuah kerangka kerjasama ekonomi internasional guna mencegah terulangnya devaluasi mata uang kompetitif yang telah mengakibatkan depresi besar tahun 1930-an. D. Dengan tujuan memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, mendorong stabilitas nilai tukar, membantu memperbentuk sistem pembayaran multilateral. E. Memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan penguasaan transaksi internasional yang seimbang, mendorong stabilitas dari nilai uang tukar mata uang internasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.